Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apa jadinya jika seseorang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba memiliki kekuatan yang membuatnya bebas melakukan apa saja, bisa menghilang, mengendalikan angin, menghentikan waktu, dan lain sebagainya? Itulah sedikit spoiler dari film berjudul The Thousand Faces of Dunjia tahun 2020. Sehingga daripada kopi di gelas Anda keburu dingin dan saat, langsung saja pasang handsfree, teruskan pesisir bahan. Selamat menonton dan berlatar di kota Lauka, Cina. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang perampok bernama Liu atau lebih dikenal dengan nama sebutan Guru Ketiga. Saat ini beliau dan satu anak buahnya tengah dalam perjalanan ke suatu tempat, namun karena sudah larut, mereka memutuskan pergi ke warteg yang kebetulan masih buka untuk sekedar ngopi dan ngelempengkan cokor yang mulai singsiremen. Dengan peporong si ajudan pun memanggil-manggil pemilik warteg yang tak kunjung keluar. Di Maria seketika menelan ludah saat melihat jika pemilik warteg ini ternyata adalah seorang teteh-teteh muda yang cukup menggoda. Tak sendiri, si teteh tinggal bersama sang suami yang kebetulan sudah berumur. Tak ingin membuang kesempatan sebagus dan selangka ini, Liu pun mencoba menggadabah si teteh sampai akhirnya ya, bocah ini ternyata adalah anak si teteh yang memang kasohor cukup bader. Sehingga Liu yang jengkel dan kepala ngebet pada si teteh pun meminta ajudannya untuk menghabisi mereka berdua, tanpa sadar jika itu adalah sebuah kesalahan besar karena di luar dugaan, ternyata mereka adalah para siluman yang sedang dalam sebuah misi penting. Tak lama, muncul siluman lain berwujud manusia dengan bedak setebal 2 cm bernama, kita panggil saja Samsul. Tak sendiri, Samsul juga menenteng wadah berisi semacam lendir yang keluar dan mulai mendekati Liu. Dan inilah Bifang, si Raja Siluman. Layaknya Venom yang merupakan simbiot di film Venom, Bifang adalah simbiot yang membutuhkan inang untuk membuatnya tetap hidup. Dan alasan dia datang ke bumi adalah untuk mencari sumber kekuatan tak terbatas yang menjadi incaran para siluman, yaitu kekuatan Jia. Dari informasi Samsul, pemilik kekuatan Jia berasal dari klan Wuyin atau para pembasmi siluman dengan kekuatan khusus yang diduga sedang berada di kota Luka ini. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Jutong yang merupakan polisi sekaligus anak dari gubernur di kota Luka ini. Saat sedang berpatroli, ia melihat ajudannya yaitu Flea sedang dibully oleh anak bangsawan bernama Ming. Ini bebangusnya sehingga Jutong yang baik dan tidak adil pun langsung menghampiri dan memberikan hukuman serupa kepada Ming agar ia tahu bagaimana rasanya jadi korban bully. Meski anak dari seorang gubernur yang punya kekuasaan kuat, hal itu sama sekali tak membuat Jutong menjadi orang yang jumawa dan lupa diri. Terbukti ketika ia sama sekali tidak pandang bulu saat menegakkan keadilan seperti yang terjadi pada si Ming tadi. Saking dipikanyahnya, tak jarang banyak warga miskin rela berbagi makanan dengannya, yang karena warga memaksa, Jutong sesekali terpaksa menerima pemberian mereka meski akhirnya diberikan kembali pada pengemis yang lebih membutuhkan. 至于这些，就送给要饭的吧。 Tak lama datang prajurit istana yang mengumumkan berita jika tadi malam istana kekaisaran telah dirampok oleh Liu, di mana kaisar akan menghadiahkan 1000 keping emas bagi siapa saja yang bisa menangkap Liu yang disinyalir masih berada di sekitar kota Luka. Beralih ke tempat lain, akhirnya kita akan diperlihatkan dengan para penyihir sakti yang berasal dari klan Wuyin. Sama seperti Bifang, mereka datang kemari untuk mencari dan mengamankan kekuatan Jia sebelum Bifang mendapatkannya, karena ternyata pemilik kekuatan Jia adalah guru mereka sendiri, yaitu Tuan Tianlo yang kabur ke kota ini setelah kalah bertempur di dunia siluman. 一路躲避妖人的伏击，最后元神暗示在这罗刹镇。 Kembali ke Jutong yang sudah kembali ke istana dan tak sengaja mendengar percakapan sang ayah yang memberitakan semua anak buah untuk menyelidiki kasus Liu si perampok, di mana Jutong yang sudah jenuh dengan tugas-tugas ringan pun langsung mengajukan diri untuk ikut sembari melatih adrenalinnya agar terbiasa dengan situasi menegangkan. 我去吧。
周彤去查。 Saat sedang memainkan boneka kertas itulah datang Ming yang bermaksud meminta maaf atas perbuatannya terhadap Flea tadi siang. Sebagai permintaan maaf, Ming juga memberikan hadiah berupa patung tanah liat dari klan Wuyin, sehingga Jutong yang terobsesi dengan klan Wuyin sedari kecil pun tak bisa menolak hadiah tersebut. Singkat cerita, malam pun poek. Jutong dihampiri sang ayah yang memintanya untuk tidak ikut campur dalam penangkapan Liu. Bukan apa-apa, sang ayah hanya khawatir dengan keselamatannya. Jutong yang merasa asa aing Pangjagona pun berjanji akan menangkap Liu dalam waktu 3 hari dan langsung ngaleo saat itu juga. 3天之内，我把刘三星抓在你面前。 Dengan menyamar sebagai perampok, Jutong mendatangi warteg yang disinyalir merupakan rest areanya para penjahat biasa ngopi. Setibanya di dalam, ia bertemu dengan penjahat yang mohon maaf ternyata sama-sama pecak. Dengan penuh sopan dan santun, Jutong mulai menanyakan keberadaan Liu saat ini. Namun karena si penjahat menolak memberi informasi, maka inilah yang terjadi. 是你爹！哎呦！ Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa, Jutong pun memutuskan diam-diam untuk menggeledah warteg ini. Tiba di dapur, ia mencium bau amis yang sangat menyengat yang setelah ditilik-tilik dari selak kayu. Alangkah terkejutnya Jutong saat menemukan si bocah yang sedang menyacak salah satu mayat, sehingga Jutong yang panik langsung kabur. Namun malah tikwajot jaring laba-laba yang menghalangi sampai akhirnya ya, muncullah salah satu anggota klan Wuyin yang berhasil menghabisi si bocah, disusul dengan si teteh yang kini menampakkan wujud aslinya. Layaknya Conan di film Naruto, wanita ini juga menggunakan kertas sebagai jurus pamungkas. Bedanya, Conan menggunakan kertas apies di setiap episodenya, sedangkan ini menggunakan kertas yang sudah berisi mantra dan... Sadar-sadar, Jutong terbangun di ruang tengah seolah lupa dengan apa yang dialaminya barusan. Tiba di rumah, ia mendapati sang ayah sudah ditahan oleh pihak kepolisian karena dituduh telah mencuri harta kekaisaran. Hal itu terbukti dengan penemuan emas milik kaisar di balik patung rumahnya, di mana patung tersebut rupanya pemberian dari Ming tempo hari. Alasannya, tentu saja agar ayah Ming yang bernama You Wei diangkat menjadi gubernur dan menyingkirkan keluarga Jutong dari kekaisaran. 这东西是你给我的，你谁呀？周彤。 Tak terima keluarganya difitnah, Jutong seketika mengamuk namun berhasil dihentikan oleh para penjaga dan langsung menghajarnya, yang ketika akan dieksekusi, tiba-tiba... Ternyata Flea yang selama ini selalu mengintil kemana Jutong pergi adalah salah satu anggota klan Wuyin. Setelah mengamankannya di tempat rahasia, Flea lantas menemui anggota lain dan memohon agar diizinkan menyelamatkan Jutong. Sempat dilarang karena tidak boleh mencampuri urusan manusia. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa setelah dijelaskan bahwa Jutong adalah pria baik-baik dan memberi Flea kesempatan hanya kali ini saja. 把此生此符放于他身，关键时刻能救他一命。我们有更重要的事情要做了。 Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat terbangun, Jutong sudah berada di salah satu kedai tak jauh dari rumahnya. Sebelum pulang, ia memutuskan mampir ke rumah sahabat baiknya untuk sekedar meminta sesuap nasi. Di sana ia disambut sangat baik karena memang dulunya mereka adalah sahabat seperjuangan. Bahkan diizinkan Jutong untuk bermalam di rumahnya saja. 谢谢。没事儿，都是小事儿，吃。 Dikira beneran baik, rupanya si sahabat melaporkan keberadaan Jutong demi mendapat imbalan dari Yue alias gubernur baru. Beruntung ia keburu menyadari kedatangan mereka. Sadar jika sudah tidak ada yang bisa dipercaya lagi, Jutong memutuskan untuk menjauh dari lingkungan kekaisaran sementara waktu. 新县令有命，全城搜查可疑人等。 Karena kini dirinya sudah menjadi buronan kekaisaran, Jutong memutuskan untuk berbaur dengan para pengemis pinggir kota. Di sana ia bertemu dengan seorang pengemis yang nampak sudah tidak wala kaya, di mana Jutong yang pada dasarnya orang baik pun segera memberi sebotol air minum untuk sekedar mengisi perutnya yang kelaparan. 分人，那你说说看，我是什么人？
是别人决定的吗？ Setelah merasa cukup akrab, Jutong mulai curhat mengenai nasibnya yang begitu menyedihkan. Demi si pengemis hanya bisa mengupahan dan meminta Jutong untuk jangan patah semangat. Semua pasti ajar jalan keluarnya. Sebelum Jutong pergi, si pengemis meminta Jutong memboyongnya ke dekat api unggun untuk menghangatkan diri. Dan tiba-tiba... Dikira malin kundang, ternyata itu adalah Guru Tianlo alias pemilik kekuatan Jia yang selama ini dicari oleh kaum siluman dan klan Wuyin. Di mana Tianlo memberikan Jia pada Jutong yang dianggap memiliki hati bersih dan layak mewarisi kekuatannya, sehingga dalam waktu singkat Jutong memiliki kekuatan luar biasa yang belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Kembali ke pusat kota, kita akan diperlihatkan dengan Yowei yang kini sudah menjadi gubernur dan sedang ucang-ucangan menikmati jabatan barunya. Tak lama muncul Liu untuk mengembalikan harta kaisar yang sebelumnya ia rampok, karena ternyata mereka berdua sengaja bersekongkol untuk menguasai seluruh aset kekaisaran dengan mengkambing hitamkan keluarga Jutong sebagai tersangka utamanya. 银子呢，我已经给您备好了。 Yowei sama sekali belum tahu jika yang ada di hadapannya saat ini bukanlah Liu, melainkan Bifang yang sudah merasuki tubuh Liu si perampok sehingga... Tepat saat Bifang sudah berganti tubuh, kita akan dibawa ke belakang istana ketika Jutong menyelinap untuk menyelamatkan sang ayah di dalam penjara. Perlahan tapi pasti, ia menggunakan kekuatannya untuk menempel ke dinding agar tidak perlu menghadapi para penjaga. Tapi apa yang terjadi? Sudah mah tertojos paku, ia kembali dibuat panik saat ada penjaga yang menemukannya. Beruntung beliau mantan ajudan setia sang ayah waktu masih menjabat, sehingga ia tidak membocorkan keberadaan Jutong di penjara ini. 你们去其他地方查看吧，这里没什么事情。是。 Setibanya di hadapan pintu penjara, sang ayah yang tak ingin membuat keadaan semakin runyam pun meminta Jutong untuk tidak menyelamatkannya. Sang ayah menjelaskan jika itu percuma saja, mau mengadu pada siapa? Toh kekaisaran kini sudah dikuasai oleh Yowei yang notabene orang jahat, sehingga daripada Jutong ikut terbawa dalam masalah ini, sang ayah lebih memilih untuk mengorbankan dirinya. 但只要正心向前，将来你一定会明白的。等我回来。 Meski berat meninggalkan sang ayah seorang diri, Jutong tetap menuruti permintaan terakhirnya yang ingin agar ia tetap melanjutkan hidup. Di tengah perjalanan, Jutong baru terpikir jika keputusannya ini jelas salah, sehingga ia memutuskan kembali ke istana untuk menyelamatkan sang ayah, tepat saat Yowei akan mengeksekusinya di depan umum. Beruntung Jutong datang tepat waktu dan berhasil mencegah si ajudan menebas leher sang ayah. Dengan penuh amarah, Jutong langsung menerobos dan menghabisi beberapa penjaga yang menghadang. Tapi modal nekat saja tidak cukup, bos. Karena meski sudah mewarisi kekuatan Jia, tetap saja ia belum bisa mengendalikannya. Dan ya, layaknya Logan di film Wolverine, kini Jutong memiliki kemampuan self-healing yang sangat cepat, di mana Bifang dan Samsul cukup terkejut saat melihat hal tersebut. Menganggap jika Jutong ini masih keturunan klan Wuyin, Samsul pun turun tangan menyerang Jutong dengan wujud ular kadutnya, tetapi... Ya, muncul anggota Wuyin dan menyelamatkan Jutong dan langsung menyerang Samsul. Sementara untuk Flea, ia mencoba menyelamatkan sang ayah namun gagal karena Bifang berhasil mencegahnya. Sadar jika hanya kekuatan Jialah yang bisa mengalahkan Bifang, si botak yang tak ingin jatuh lebih banyak korban jiwa pun segera menarik Jutong termasuk anggota lain untuk mundur dan membiarkan sang ayah tewas di tangan Bifang si Raja Siluman.
Melihat sang ayah tewas di depan mata kepalanya sendiri, Jutong yang amarahan pun langsung mengamuk sampai-sampai membuat Samsul ngegolepak tak berdaya. Hal itu membuat Bifang sadar jika saat ini kekuatan Jia ada pada si bocah Jutong dan segera menyusun rencana untuk melakukan penangkapan. Disinilah Jutong sekarang dibawa ke persembunyian klan Wuyin dengan kondisi setengah sadar. Flea menjelaskan bahwa Guru Tianlo tidak mungkin salah dalam memilih pewaris kekuatan Jia. Ia yakin jika Jutong adalah orang terpilih yang dapat menggunakan kekuatan ini dengan bijak, sehingga setelah lukanya sembuh, mereka akan membantu Jutong dalam mempelajari cara mengendalikan kekuatan Jia miliknya. 你们几个人传授你奇门法术，待你学成之日，就是你进雾隐门之时。 Beberapa hari setelah Jutong sembuh dari lukanya, kini ia akan menjalani latihan ekstrim dengan 4 anggota Wuyin yang akan menjadi mentornya, kecuali Flea. Berbeda dengan mereka yang hanya menguasai satu elemen, kekuatan Jia adalah pusat semua elemen, bahkan mampu membuat elemen baru sekalipun, sehingga mereka mulai menunjukkan keahlian masing-masing untuk Jutong pelajari. Namun ketika ia mencobanya, tidak seperti pewaris-pewaris Jia sebelumnya, Jutong rupanya masuk dalam kategori murid yang boloho atau istilah dalam bahasa ilmiahnya biasa disebut dengan tolol, sehingga para guru sepakat akan melakukan treatment khusus untuk si Jutong ini, yaitu menggunakan metode meditasi. Dengan fakta bahwa Jutong sudah melalui berbagai hal buruk dalam hidupnya, mereka percaya jika meditasi bisa membantunya lebih fokus dalam mencapai pikiran yang jernih. 有心事，仇恨告慰不了逝者。 Malamnya saat Jutong sedang melamun di halaman kuil, ia dihampiri Flea yang membawakan nasi uduk kesukaannya. Jutong menanyakan terkait kekuatan sihir Flea yang tidak diajarkan kepadanya. Flea menjelaskan bahwa kekuatan yang dimilikinya tidak bisa diajarkan pada siapapun karena memang bukan berasal dari guru manapun, melainkan dari leluhurnya yang menyimpan kekuatan sihir pada kalung yang selalu ia bawa, sehingga siapa saja yang memakai kalung tersebut akan langsung memiliki kekuatan sihir seperti yang Flea miliki saat ini. 山河陆地，咻咻咻咻，任我转走啦！ Selesai dengan meditasi panjangnya, kini Jutong mulai serius dengan latihan yang diajarkan oleh para guru. Bahkan saking seriusnya, saat sedang tidur pun tangannya tetap refleks melakukan gerakan-gerakan yang selama ini dipelajari. Sampai pada satu momen saat Jutong bisa menghentikan air hujan, menandakan jika dirinya telah menguasai kekuatan Jia sepenuhnya. Tibalah waktu di mana Jutong memperlihatkan hasil latihannya pada semua guru. Mereka dibuat terkesan dengan kemampuan Jutong yang sangat di luar dugaan, yang pada akhirnya Jutong secara resmi diangkat menjadi anggota klan Wuyin dan diberikan mandat berupa 4 hukum atau 4 aturan yang tidak boleh dilanggar, di antaranya 1. Taat pada misi. 2. Jangan ikut campur urusan orang lain. 3. Jangan ada cinta lokasi antar sesama anggota. Selanjutnya, jangan membocorkan rahasia pada siapapun. Dan terakhir, jangan makan bubur ayam dengan cara diaduk. Malamnya, Jutong mengajak semua guru untuk minum khamar. Sempat menolak ajakan itu karena mereka tidak terbiasa dengan minuman beralkohol. Namun karena hari ini adalah hari yang spesial untuk keberhasilan Jutong, mereka pun sepakat untuk minum untuk hanya malam ini saja. 这一杯我敬4位师傅，干！ 干！ Alhasil, semua anggota dibuat ngejoprak alias tepar karena minum terlalu banyak. Hal ini sengaja Jutong lakukan agar dirinya bisa mencuri kalung sakti milik Flea. Bukan tanpa alasan, Jutong melakukan ini demi keselamatan semua anggota klan dan memutuskan pergi sendirian mencari Bifang untuk mengalahkannya. Kembali ke istana saat Ming sedang main ucing-ucingan dengan para wanita, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Jutong yang ujug-ujug ngejentul di depan bebemuknya. Tak banyak ngomong, Jutong langsung membanting si Ming sampai tak berdaya, di mana teriakan ditimbulkan memancing para penjaga untuk masuk dan...
Selesai dengan para kroco, Jutong menyeret Ming keluar dan langsung menghabisinya, di mana pertarungan kembali terjadi saat Samsul nyerenteng tanpa aba-aba. Persis seperti Hayabusa, Samsul cukup dibuat kewalahan oleh Jutong yang bisa ngalengit dengan sangat cepat, sampai akhirnya sempat dibuat terkesan dengan kemampuan Jutong. Bifang kembali dibuat kaget saat Jutong menyerang bagian perutnya. Dikira akan mudah, Jutong sudah salah besar karena di hadapan Bifang, ia tidak lebih dari hanya seorang bocah tengil yang tidak ada apa-apanya. Di mana Bifang yang masih punya agenda penting pun langsung mengeluarkan kekuatan dia dari dalam tubuhnya dan dengan kekuatan dia yang sudah dimilikinya, Bifang pun langsung melancarkan serangan terakhir untuk mengakhiri hidup Jutong. Beruntung Freya datang tepat waktu meski harus mengorbankan dirinya. Jutong yang masih memiliki kalung sakti pun menggunakannya untuk membawa Freya pulang ke markas. Namun rupanya hal itu sudah terlambat karena Freya keburu menghembuskan nafas terakhirnya. Gara-gara pengkhianatannya, para guru sepakat untuk menghukum dan menyegel Jutong dalam kastil ini. Sementara mereka akan menghabisi Bifang yang saat ini sedang membangkitkan kekuatan Raja Iblis demi mencegah kekacauan yang akan nanti ditimbulkan. Terlambat bagi mereka semua karena Bifang sudah keburu membuka segel dan mulai melakukan teror. Tak ingin Waka menyerah, mereka langsung menyerang Bifang yang dengan santainya bisa membalikkan keadaan. Bulu botak kembali menyerang dari atas namun masih gagal dan malah membuatnya nyaris terbunuh. Tapi beruntung Guru Cemong berhasil mencegahnya. Sempat berhasil menghancurkan Bifang menjadi debu, mereka kembali dibuat terkejut saat ia bangkit dengan wujud asli dan langsung menyerang. Menggunakan serangan kombinasi, mereka membuat lonceng sihir raksasa untuk menyegel tubuh Bifang. Setelah menariknya ke dalam lonceng, kini giliran Guru Botak melakukan tugas terakhir. Namun, apa yang terjadi? Sementara para guru semakin dibuat terdesak oleh Bifang, Jutong sendiri terlihat menyesali semua tindakan ceroboh yang sudah ia lakukan, bahkan sampai membuat Freya terbunuh. Dengan hati yang bersih dan semangat cicilan KPR yang belum lunas, Jutong akhirnya berhasil membuka kekuatan Kimen Dunjia alias ilmu tertinggi dari Jia, sehingga dengan wujud bola apinya, Jutong segera pergi ke markas Bifang dan ya, inilah Jutong sekarang, dewa dari segala dewa pemilik kekuatan Kimen Dunjia murni, di mana Bifang yang semula dianggap mustahil untuk dikalahkan pun kini tidak ada apa-apanya bagi seorang Jutong. Merasa tak punya harga diri di hadapan bocah kemarin sore, Bifang menggunakan jurus pamungkas untuk mengakhiri klan Wuyin, namun hasilnya dengan semua kekuatan sihir yang sudah Jutong kuasai, ia mampu dengan mudah menyeret dan menyegel Bifang kembali ke neraka. Para guru dibuat bangga sekaligus masih tidak percaya dengan Jutong yang berhasil mengakhiri mimpi buruk ini untuk selamanya. Mbah. Setelah semua kejadian yang telah Jutong alami, kini ia kembali pada kehidupan normal dengan menjadi petugas kepolisian yang menangani kasus-kasus kecil. Seperti saat ini, ia mendapat tugas untuk mencari seekor anjing yang kabur dari pemiliknya. Namun, di balik semua itu, sekarang Jutong memiliki tanggung jawab lebih besar karena sudah menjadi bagian dari klan Wuyin yang harus melindungi dia dari para siluman jahat. 落水之中出现妖洞，妖族入侵，总能需要。 Tamat, ending yang sangat mewadulkan. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.